Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dimanapun berada, semoga kita sehat. Selamat datang di channel IT Desa Production. Kali ini saya akan memberi tutorial yaitu cara menjawab soal untuk di belajar mandiri calon guru P3K tahun 2021. Syarat sebagai untuk mengikuti tryout. Jadi di sini saya akan mencoba trik untuk memilih jawaban yang benar ya, supaya nanti kita bisa belajar dari jawaban-jawaban yang pernah kita pilih. Oke, langsung saja kita pilih di sini untuk menu tautan fasilitas. Kemudian di sini saya sudah menyelesaikan untuk materi informatika karena saya mengambil untuk mata pelajaran informatika. Informatika sudah selesai, saya jawab dengan nilai semuanya checklist hijau ya. Untuk review pembelajaran semuanya setelah hijau. Nah, di sini sekarang untuk pedagogiknya saya akan memberi cara untuk memilih jawaban yang benar. Oke, di sini saya akan mencoba untuk di bagian desain pembelajaran ya. Desain pembelajaran ini sudah selesai. Kita ke dasar komunikasi. Oke, kita pilih di sini dasar komunikasi. Di sini masih X karena di sini nilai saya masih di bawah 70 ya. Jadi harus 70 baru dia cengkling hijau di sini. Oke, kita klik di sini untuk mengulangnya ya. Rekan-rekan mungkin yang nilainya masih X seperti ini karena waktu kita mepet terbatas, jadi kita bisa mengulang nilainya untuk menentukan supaya kita checklist semua ya. Kita klik di sini review pembelajaran. Selanjutnya di sini saya sudah mengerjakan untuk yang pertama karena di situ X karena nilai saya grade-nya itu adalah 1,43, jadi sangat kecil sekali ya. Nah, untuk mengulangnya di sini kita bisa mengulang berkali-kali sampai kita puas dan mantap dengan jawaban kita. Di sini kita pilih untuk continue the list abstract ya. Kita klik di sini. Kemudian di sini kita bisa menjawab lagi dari 7 pertanyaan yang tersedia di sini. Nah, teorinya adalah seperti ini ya teorinya. Jadi pertama kita baca dulu jawaban pertanyaan-pertanyaan ini, kemudian nanti kita akan pilih salah satu gitu ya. Nah, di sini misalnya kita sudah baca, kemudian kita pilih dulu di sini. Misalnya saya pilih A semua ya. Di sini saya pilih A semua supaya nanti kita bisa mengetahui bagian mana sebenarnya jawaban yang benar gitu ya. Karena nanti kita akan diberitahu sebenarnya jawaban yang benar itu yang mana. Nah, ini adalah cara yang sangat bagus supaya kita belajar berulang-ulang untuk membaca soalnya. Setelah itu kita klik finish. Nah, setelah finish baru kita klik submit di sini all. Selanjutnya kita klik submit juga. Nah, selanjutnya di sini kita akan mengetahui dengan jawaban yang bebas tadi kita mendapatkan nilai 2. Jadi masih banyak sekali kesalahan. Nah, di sini ada jawaban yang benar untuk jenis soal yang ini. Gitu ya. Nah, untuk jenis soal yang ini. Nah, selanjutnya kita akan mengulang lagi, tapi dengan cara itu untuk tabnya yang bagian yang sudah kita jawab ini jangan ditutup ya. Jadi caranya adalah karena ini sebagai kunci nanti untuk menentukan mana jawaban yang benar. Jadi kita copy dulu link yang di atas ini, kita copy di sini ya. Kita copy. Kemudian kita buat tab baru lagi di sini. Lalu kita tempel di sini. Nah, lalu kita enter. Maka dia akan membuka tab baru dengan hasil yang sama seperti ini. Nah, lalu kita akan mengerjakan soal yang baru. Artinya nanti akan muncul soal yang baru, hanya beda tempat saja. Lalu kita klik di sini back to source ya. Kita klik sini, kita balik, kemudian kita pilih review pembelajaran lagi. Nah, kemudian di sini untuk nilai saya yang kedua itu 2 sekian. Kemudian kita mulai lagi untuk re-attempt-nya, quiznya. Nah, di sini untuk nomor 1 ini karena kita sudah memiliki tab yang pertama,
Jadi kita cari soal yang sama, hanya nanti berbedanya itu adalah abjadnya saja. Jadi kita salih di sini misalnya hal yang tidak termasuk ke dalam jenis komunikasi, gitu ya. Jadi kita cari di tab yang pertama kita dengan soal yang sama. Nah, kita cari. Kemudian kalau tidak ada, kita cari yang soal nomor 2 dari pernyataan di bawah ini ya. Kita cari di sini. Oke. Kalau dia tidak ada juga, kita yang ke nomor 2, merancang pertanyaan-pertanyaan dalam proses. Oke. Merancang pertanyaan-pertanyaan dalam proses. Oke. Kemudian kita coba lagi yang nomor 4-nya, komunikasi itu merupakan. Oke, kita cari komunikasi itu merupakan. Tidak ada juga, kita cari yang sampai dia mana soal yang cocok gitu ya. Kemudian di sini indikator keterampilan komunikasi. Oke, kita cari di sini. Nah, kalau dari semua yang sudah kita siapkan tadi tidak ada, maka kita harus menjawab lagi ya, karena kita harus menampilkan semua soal acaknya ya. Jadi kita jawab dulu di sini untuk D semua gitu ya. Nah, kita jawab D semua. Kemudian kita pilih finish. Kita ini adalah untuk menampilkan semua soal yang ada di tes ini. Jadi kita soal itu ada sekitar yang ditampilkan 7, ini bisa sampai ke 30 soal. Jadi kita memiliki pengalaman atau koleksi jenis soal. Nah, di sini yang kita jawab tadi adalah 0. Nah, sekarang kita soal yang ini untuk tab pertama ya, itu berbeda dengan soal tab yang kedua. Artinya kita sudah memiliki 14 koleksi soal ya. Nah, ini bisa untuk belajar kita untuk tes P3K nanti. Kita sudah memiliki 7 koleksi soal. Kemudian setelah itu kita copy lagi linknya untuk soal untuk tab yang kedua. Lalu kita buat tab baru lagi, lalu kita tempel lagi, kemudian enter. Nah, sekarang kita akan back to lagi untuk tes lagi atau quiz lagi. Di sini kita pilih. Nah, di sini kita sudah 3 kali ya, nanti insya Allah 5 kali dia sudah bisa menjawab semuanya. Jadi kita memiliki koleksi soal. Nah, sekarang soalnya itu dari soal yang tab 3 ini itu pasti salah satu atau lebih itu ada di tab 1 dan tab 2 ini ya, dengan kunci yang sama. Oke, sekarang kita cari dulu untuk soal pertama, perhatikan kata istilah. Di sini kita cari untuk soal yang sama ya. Oke. Nah, tidak ada, kita cari di tab yang kedua. Nah, kita cari di tab kedua. Nah, di sini kita cek dulu, perhatikan contoh kegiatan berikut. Di sini perhatikan, tidak sama ya. Kita cari lagi. Oke. Kemudian untuk soal yang kedua, kita cek di sini contoh pesan nonverbal. Ini kita cari di sini contoh pesan nonverbal yang di sini ketemu untuk di tab kedua. Jadi contoh pesan nonverbal di sini jawabannya adalah guru memberikan standing A+ ya. Nah, di sini kita cek untuk yang kita akan jawab. Di sini guru memberikan standing A+. Jadi kita pilih di sini. Ya, di situ caranya ya. Karena untuk soal yang kedua ini itu ada di sini, dan di sini akan diberikan mana yang benar gitu ya. Ini yang jawaban yang benar. Selanjutnya kita cari di pertanyaan yang ketiga, pertanyaan yang bertujuan untuk memunculkan. Kita cari di sini pertanyaan yang bertujuan untuk memunculkan. Oke, kita cari di tab pertama. Oke, tidak ada juga. Kemudian kita cari yang soal ke-4. Kita tinggalkan dulu soal yang lain ya. Salah satu faktor penunjang. Di sini salah satu faktor penunjang. Jadi kita cari di sini. Oke, kita cari di tab yang kedua. Salah satu faktor penunjang di sini ada di jawaban nomor 5. Jadi kita cek di sini jawabannya adalah
kepercayaan dan daya tarik. Ya, di sini berarti kita pilih kepercayaan dan daya tarik di sini. Selanjutnya yang pertanyaan nomor 5, seorang guru dituntut memiliki kemampuan. Kita cari di tab 1. Seorang guru dituntut memiliki kepercayaan. Jadi soalnya ditampilkan di nomor 7. Di sini jawabannya adalah mengukur keberhasilan guru dalam menyampaikan pokok pembelajaran. Di sini kita pilih mengukur keberhasilan guru dalam menyampaikan pokok pembelajaran. Jadi di sini jawabannya adalah A. Selanjutnya pertanyaan ketiga, indikator keterampilan komunikasi. Di sini kita cari di tab 1 indikator ya. Kita cari indikator. Kita cari di tab 2 indikator keterampilan komunikasi melalui peserta. Di sini melalui prestasi. Oke, melalui prestasi. Nah, di sini ada ketemu jawabannya. Siswa mengungkapkan data yang diperoleh dari pengamatan. Jadi di sini siswa mengungkapkan data perolehan pengamatan. Nah, di sini. Oke, sekarang nomor 7, pada pendekatan pembelajaran saintifik, keterampilan komunikasi. Pada pendekatan pembelajaran saintifik. Jadi kita cari di sini pada pendekatan saintifik. Nah, di sini ketemu di tab pertama. Jawaban yang benar adalah mencoba atau bereksperimen ya. Di sini kita cari mencoba atau bereksperimen. Nah, di sini. Nah, di sini sudah ketemu soal yang sama ada di tab 1 dan tab 2. Selanjutnya yang belum ketemu jawabannya di nomor 3 dan nomor 1 ini nanti itu akan muncul di tab berikutnya ya. Jadi di sini untuk nomor 1 kita bisa jawab sesuai dengan kemampuan kita. Nah, seperti ini kita jawab sesuai kemampuan kita. Kemudian baru kita klik simpan atau finish. Oke. Kemudian sub al finish. Nah, di sini jawabannya sudah 7, sudah memenuhi syarat ya. Jadi kita kalau ingin menjawab semuanya menjadi 100 atau benar semua ya. Di sini kita tinggal mengcopy link lagi di sini. Kemudian kita buat tab baru lagi ya. Kita buat kita buat tab baru lagi. Oke. Nah, kita buat tab baru lagi. Nah, di sini kita enter. Lalu kita akan balik lagi nanti untuk mengerjakan soal yang tadi kita kerjakan ya. Nah, di sini yang bernilai 7 ini kita akan buat nanti sampai nilainya itu benar semua ya. Akan tetapi di sini untuk nilai 7,14 ini sudah checklist hijau ya. Jadi sekarang kita klik back to source. Nah, akan kita lihat nanti hasilnya. Oke. Di sini sudah masih checklist ya. Kita cek dulu, kita kerjakan satu kali lagi. Nah, di sini 7,14 ya. Jadi kita kerjakan satu kali lagi. Di sini kita klik re-item quiz. Nah, di sini sudah memiliki 3 tab ya, yang di situ sudah ada koleksi soal yang berbeda-beda. Nah, ini kelebihan cara ini kita sudah memiliki koleksi ya, dibandingkan kita langsung menjawab benar kemudian langsung dapat nilai bagus. Itu artinya kita tidak memiliki koleksi soal itu ya. Ini sangat penting sekali koleksi soalnya, yang insya Allah nanti akan keluar soalnya di ujian tes P3K nya. Selanjutnya kita kerjakan lagi di sini. Kita akan cari yang nomor 1, fungsi utama mengajukan pertanyaan kepada siswa. Nah, kita cari di sini fungsi utama untuk mengajukan pertanyaan kepada siswa ya. Nah, di sini tidak ada. Di sini kita cari juga. Tidak ada juga. Kita akan cek di tab yang di sini ya. Nah, kita cek tab di sini. Fungsi utama
Nah, ini ternyata ada koleksi soal. Nah, di sini muncul di sini jawabannya adalah mengajak siswa untuk berpikir dan bernalar ya. Di sini jawabannya. Oke, sekarang kita cek. Mengajak siswa untuk berpikir nalar. Jadi di sini jawabannya adalah B. Selanjutnya yang kedua dari pertanyaan di bawah ini, pertanyaan manakah yang kurang tepat ya. Jadi di sini kita cari koleksi soalnya dari pertanyaan ini yang kurang tepat. Di sini kita cari dari pertanyaan yang kurang tepat. Nah, di sini ada ketemu, yaitu komunikasi efektif dapat terjadi apabila komunikasi menyampaikan dan sekian-sekian. Jadi jawabannya adalah yang D ya. Ini jawabannya komunikasi, jawabannya itu adalah yang A ya. Komunikasi efektif dapat terjadi. Jadi kita cari di sini komunikasi yang efektif dapat terjadi. Nah, di sini oke, yang di B. Nah, selanjutnya kita ke soal nomor 3. Seorang guru menyampaikan materi pembelajaran. Jadi kita cari lagi. Seorang guru dituntut memiliki, seorang guru, kita cari di sini. Nah, di sini seorang guru menyampaikan materi pembelajaran. Di sini jawabannya adalah komunikasi langsung bermedia ya. Di sini jawabannya adalah komunikasi langsung bermedia. Jadi C. Oke, yang keempat, berdasarkan kuantitas seorang yang terlibat dalam proses komunikasi. Di sini berdasarkan, kita cari di sini yang soalnya sama. Berdasarkan. Oke, kita cari di tab pertama. Oke, tidak ada juga. Mungkin ada di tab yang kedua ya, di sini. Kita cek di sini. Berdasarkan, tidak ada juga. Oke, langsung kita ke pilih saja jawabannya. Berdasarkan, kita pilih di sini misalnya komunikasi, masa komunikasi ya. Kemudian yang nomor 5, pada saat tertentu siswa tidak akan memperhatikan apa yang dijelaskan oleh guru. Pada saat tertentu ya, kita cari. Kita cari di tab kedua. Tidak ada ya. Jadi kita pilih di sini. Kita pilih gangguan fisik ya. Selanjutnya perhatikan contoh kegiatan berikut. Nah, kita cari dulu. Perhatikan contoh. Kita cari di tab kedua. Oke. Kalau dia tidak ada, berarti kita sudah memiliki koleksi soal lagi ya. Oke, di sini kita cek lagi. Oke, koneksi jari. Oke, di sini kita akan coba hasilnya. Sudah kita buat ada 4 tab ya. Jadi di sini ada 7 kali 4, itu sudah banyak sekali koleksi soalnya. Selanjutnya kita klik finish untuk melihat hasil untuk di tab kelimanya ini ya, berapakah nilainya. Di sini masih 7,4 ya. Nanti kita cek apakah ini sudah memenuhi standar atau belum ya. Nah, setelah itu kita copy dulu untuk linknya, lalu kita akan buat tab baru lagi, lalu kita paste di sini. Kemudian kita kembali ke back source untuk melihat hasilnya. Di sini masih checklist ya, masih ada yang salah. Jadi kita akan coba sekali lagi, mudah-mudahan ini nanti dengan tab yang ke-6 ini akan berhasil. Oke. Selanjutnya kita isi jawabannya, ulang lagi kuisnya.
Di sini berdasarkan kualitas orang yang terlibat. Nah, kita cek di sini berdasarkan kualitas. Kita cari. Nah, di sini ketemu komunikasi interpersonal. Oke, jawabannya C. Komunikasi itu merupakan proses simbolik. Apakah ada? Kalau tidak ada, nanti langsung kita akan jawab ya. Proses simbolik, di sini ada prinsip komunikasi jawabannya. Oke, di salah satu kelebihan komunikasi yang dilakukan. Salah satu kelebihan komunikasi. Kelebihan komunikasi, di sini jawabnya komunikasi dan komunikan mengetahui respon ya. Komunikasi dan komunikan mengetahui respon, ini jawabannya A. Lalu yang B dari pernyataan di bawah ini kita cari di sini. Dari pernyataan di bawah ini, di sini ada jawabannya komunikasi efektif dapat terjadi apabila komunikasi efektif dapat terjadi apabila, ini yang D. Sekarang nomor 5, secara sederhana komunikasi, kita cari di sini. Secara sederhana komunikasi jawabannya adalah presentation, interpretation, understanding ya. Presentation, interpretation, understanding. Kemudian kita cek lagi di sini adalah action ya, berarti yang C. Oke, yang keenam, seorang guru dituntut. Nah, kita cari di sini dengan soal yang sama. Seorang guru dituntut, ini jawabannya adalah mengukur keberhasilan guru. Mengukur keberhasilan guru dalam, nah di sini yang B. Oke, sekarang yang terakhir. Pada saat tertentu siswa tidak akan memperhatikan. Ini. Pada saat tertentu siswa tidak akan memperhatikan. Siswa tidak memperhatikan. Gangguan kepentingan. Nah, jawabannya adalah gangguan kepentingan. Oke. Sekarang kita klik finish. Ini mudah-mudahan benar semua atau nilainya lumayan memenuhi standar ya. Oke, di sini nilai 80,57. Jadi di sini sudah memenuhi syarat di atas 70. Nah, teori ini adalah untuk mengungkap atau membuka semua soal yang ada di pembelajaran seri P3K ini. Jadi bayangkan saja Bapak Ibu ya. Di sini saya sudah membuka 1 2 3 4 5 6 tab. Jadi 6 tab ini itu soalnya itu sudah berbeda semua. Jadi di sini kita memiliki koleksi soal. Jadi beda dengan cara kita belajarnya itu langsung menjawab, kemudian kita langsung mengetahui. Jadi berarti kita hanya cukup 7 soal saja kita bisa baca. Sedangkan kita tidak memiliki koleksi, karena sedangkan nanti di ujian P3K itu soalnya modelnya tidak penampilan soalnya tidak diulang seperti ini, akan tetapi langsung ditampilkan keseluruhan ya. Oke, mungkin demikian. Sekarang kita akan cek dulu hasilnya di Backsource. Apakah sudah checklist hijau? Nah, di sini sudah checklist hijau ya. Oke, terima kasih.
Saya Ria, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.